Shalom saudara semua, terpuji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali untuk beribadah online. Untuk siang hari ini, biarlah kasih dan rahmat-Nya memenuhi setiap hidup kita. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan memenuhi setiap hidup kami Bapa. Dan biarlah Roh-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang hidup. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Curahkan bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus turun atas kami Tuhan, untuk mengurapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah mata dan hati kami hanya tertuju kepadamu untuk menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa-Ku. Biarlah Roh-Mu memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus
menyembah-Mu Yesus. Engkau jamah setiap hati kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita katakan sekali lagi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia saudara saat ini. Kita naikkan pujian penyembahan bagi Allah kita yang Maha Tinggi, bagi Allah yang layak kita muliakan. Oh, haleluya. Yesus, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, glory bagi Dia. Haleluya. Biarlah Roh-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi setiap hidup kami Yesus. Hialalabayasi, glory bagi-Mu. Haleluya. Shigalalabalalabayashe. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami yang terluka Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini. Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Syadalabaya shidilalabalala. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau sungguh baik. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Yesus, penuhi hati kami, Engkau urapi hati kami. Oh, jamahlah, biar hadirat Engkau nyatakan bagi kami. Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, curahkanlah. Setiap hidup kami Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami. Biarlah Roh-Mu memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu berjalan bersama dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh-Mu menuntun setiap hidup kami Bapa. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan Yesus
ada di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau mencurahkan urapan-Mu terus lebih lagi Tuhan. Lebih dalam lagi kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau menikmati Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati Roh-Mu Tuhan Yesus mengalir di setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau curahkan Tuhan Yesus. Engkau curahkan Roh-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Kami ingin menikmati kasih-Mu. Kami ingin menikmati curahan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau curahkan bagi gereja-Mu Tuhan Yesus. Bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Jadi sekarang ini. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa-Mu Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Mari kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kau curahkan ya Tuhan. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat
mujizat-Mu terjadi di tempat ini, Yesusku. Haleluya, haleluya. Biarlah urapan-Mu terjadi di tempat ini, Tuhan. Kami ingin mujizat-Mu benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Mujizat itu masih ada bagi kami, Tuhan. Mujizat itu masih ada bagi kami dan masih terjadi bagi kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami, Tuhan. Mujizat-Mu nyata atas kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Oh, haleluya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati kami, jamah hati kami, Tuhan. Oh, dalamaya shika dalamaya lama, hinar dalamaya se. Biarlah mujizat-Mu terjadi bagi kami, Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi bagi kami. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan, buat hadirat-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau curahkan bagi kami, Yesus. Indah dalam ayashi. Roh-Mu memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Biarlah kami menyukakan hati-Mu dengan segala pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah hadirat-Mu Kau nyatakan bagi kami, Tuhan. Engkau pulihkan setiap hati kami, Tuhan Yesus. Engkau angkat setiap beban berat yang kami alami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Pertolongan-Mu sempurna atas kami, Tuhan. Dan tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Bapa. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai kami tergeletak, Tuhan. Karena tangan kanan-Mu yang sanggup mengangkat kami. Tangan kanan-Mu yang menopang kami, Tuhan. Hingga kami tidak sampai jatuh tergeletak, Tuhan. Kami percaya oleh kuasa-Mu, oleh urapan-Mu, Tuhan, oleh Roh-Mu yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, Bapa. Biarlah Engkau menjamah setiap jemaat-Mu, Tuhan. Setiap mereka, Tuhan, yang membutuhkan Engkau. Biarlah siang hari ini, Bapa, kami minta Engkau lawat mereka dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Engkau lawat mereka dengan Roh-Mu, Tuhan. Urapi mereka dengan hadirat-Mu, Bapa. Biar mereka merasakan jamahan-Mu, Tuhan. Oh, Kau luar biasa bagi kami, Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Hadirat-Mu begitu luar biasa bagi kami, Yesus. Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, Tuhan. Engkau yang mengerti segala beban kami, Tuhan Yesus. Kami mau bawa setiap beban kami. Kami mau bawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan membicarakan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, Tuhan, lebih lagi, Bapa.
hingga kami dapat menerima firman-Mu, dapat bertumbuh dan berbuah bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Allah yang hidup. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu, Kau curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami menyerahkan hamba-Nya untuk mengungkapkan firman-Nya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Berdoa buat setiap umat-Mu, buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun berada saat ini. Perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai mereka, boleh menjadi terang Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan. Biar hari-hari ini lewat kami boleh mengingat tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi atas murid-murid-Nya, boleh juga terjadi atas setiap umat-Mu, atas jemaat-Mu. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, kami diberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik, agar keselamatan yang daripada-Mu sampai kepada setiap orang. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Nah, hari ini kalau kita mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus sebelum Dia mati di atas kayu salib, Dia memberikan janji Bapa, yaitu bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Dia akan memberikan Roh Kudus buat saudara, buat saya, yang akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Ini satu peristiwa yang hari-hari ini di mana banyak gereja bergumul, banyak gereja sedang berdoa untuk gereja mengalami kebangunan rohani, di mana gereja boleh mengalami impartasi kuasa Allah. Mereka diberikan keberanian kuasa untuk kabar baik ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus berkata bahwa pergi kamu sekalian gitu ya, ke seluruh penjuru bumi, jadikan semua bangsa muridku, mulai dari Yudea, mulai dari Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi panggilan Tuhan atas setiap kita, jemaat Tuhan, orang percaya, yaitu untuk pergi memberitakan kabar baik Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, bagaimana berita kabar baik ini bisa tersampaikan kepada banyak orang? Bagaimana berita tentang anugerah, tentang pengampunan dosa ini sampai kepada semua orang? Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kita semua harus mengalami. Kita semua harus mengalami Kristus. Kita harus mengalami Tuhan. Kenapa? Tanpa mengalami kasih Tuhan, tanpa mengalami Kristus secara pribadi, kita nggak akan bisa bercerita banyak hal. Kita nggak akan penuh kuasa untuk menceritakan kepada orang lain kalau hanya katanya gitu ya. Jadi saya berdoa buat setiap teman-teman di rumah, jemaat Tuhan boleh mengalami Tuhan, sehingga apa yang saudara
bagikan lewat hidupmu, bukan katanya. Tapi secara pribadi engkau boleh mengalami Tuhan. Secara pribadi engkau boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itu yang menjadi kekuatan terbesar untuk berita keselamatan ini sampai kepada bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan katakan bahwa terlalu kecil bagimu untuk menjadi saksi di Yerusalem. Bahkan dalam perjanjian lama terlalu kecil bagimu hanya untuk Israel. Tapi aku memanggil kamu, memanggil kita semua jemaat Tuhan di GBI Gibor untuk pergi memberitakan kabar baik sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jangan mengecilkan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidupmu. Jangan merancangkan yang kecil. Rancangan Tuhan adalah untuk kau pergi kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya penting sekali untuk saudara juga mau diperlengkapi, baik oleh Tuhan maupun oleh guru-guru, rasul-rasul, nabi-nabi, di mana saudara boleh mengalami kepenuhan, pengetahuan, pengenalan akan Kristus di dalam hidup saudara. Sehingga ketika saudara mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan, saudara boleh pergi kepada orang lain, boleh pergi kepada bangsa-bangsa lain untuk menceritakan perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu, yang Tuhan lakukan di dalam hidupku, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Sehingga semua orang bisa melihat, boleh mengenal Tuhan lewat hidup saudara. Supaya dunia bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, ini adalah janji Tuhan. Tapi sebelum janji ini dicurahkan, dinyatakan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk diam di Yerusalem, untuk mereka mengambil waktu duduk bersama-sama, berfellowship bersama-sama, berdoa, menantikan janji Allah. Dan yang terjadi setelah mereka duduk bersama, berdoa, berpuasa, memuji, menyembah Tuhan, tiba-tiba satu tiupan angin yang keras turun ke atas mereka, dan mereka melihat seperti ada lidah-lidah api. Ini adalah peristiwa Pentakosta yang pertama yang terjadi, yaitu di Yerusalem, yaitu di Upper Room, di mana murid-muridnya pada saat itu berkumpul. Nah, saat ini saya juga percaya bahwa Tuhan juga rindu untuk kuasa yang sama yang menyertai murid-muridnya, itu menyertai setiap kita. Dan di firman Tuhan katakan, lewat otoritas ini engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang menjadi sembuh. Engkau akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Engkau akan minum racun maut, sekalipun kau minum racun maut, engkau tidak akan mendapatkan bahaya. Artinya bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya, ada proteksi Tuhan yang sempurna, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan melingkupi kita. Dia tidak lagi tinggal di dalam baitnya, tapi dia tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Pada hari-hari itu, kalau saudara bisa melihat sejarah bangsa Israel, di mana Tuhan hanya menyatakan dirinya pada tempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Tapi Alkitab hari ini berkata buat kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal, Roh Allah berdiam di atas kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ada Roh Tuhan di atasmu. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memberi dirimu dibaptis. Firman Tuhan katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya percaya statement ini tidak hanya untuk Yesus, tapi juga untuk setiap kita orang yang percaya di dalam nama Yesus. Bahwa ada hubungan kasih yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, yaitu hubungan Bapa dengan anak. Keintiman kita meningkat, tidak lagi hamba
kepada Tuhan, tetapi hubungan anak dengan bapaknya. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini atas gerejanya. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan atas tubuhnya, di mana hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Nah, Bapak Ibu, ambil waktu untuk duduk diam hari ini. Hari-hari ini luangkan waktu untuk saudara boleh menikmati Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan, di dalam fellowshipmu bersama dengan keluargamu. Kita melihat bahwa situasi pandemi memang belum berakhir dan kita sedikit sulit mengalami peribadatan, rumah-rumah ibadah ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup. Tapi Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji Tuhan, ini janji yang Yesus katakan buat saudara dan saya. Engkau bersama dengan keluargamu, engkau bersama dengan anakmu, engkau bersama dengan teman dekatmu yang mungkin bisa 1-2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengahmu dan pengurapannya turun ke atas saudara. Artinya mungkin kita nggak akan sulit untuk mengalami situasi yang sama kalau saudara merindukan untuk bisa berjumpa dalam waktu dekat. Saya berpikir ini akan agak sulit, tapi saya percaya kita bisa ada di dalam satu frekuensi yang sama, yaitu di dalam hadiratnya. Kembali saya mau ingatkan, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan dipenuhi dengan dunamis. Yang kata ini dipakai yaitu ketika dalam satu ledakan dinamit, engkau akan diledakkan oleh Tuhan. Hidupmu penuh dengan gairah. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidupmu kepada banyak orang di luar sana. Saudara sudah melihat bagaimana Tuhan berbuat baik terhadap saudara dan saya, di mana Tuhan telah membuka jalan buat kita semua, di mana Tuhan sudah membukakan tingkap-tingkap langit. Kalau kita mengingat akan janji Tuhan beberapa tahun yang lalu lewat Yesaya 43, bahwa aku akan membuat jalan di belantara, bahwa aku akan membuat mata air di padang gurun. Tuhan mengerjakan semuanya itu. Tuhan melakukan semuanya itu. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jangan sampai kita menjadi terbiasa, jadi menganggap biasa hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ada banyak orang menganggap Tuhan menjadi biasa. Dengan kata lain, ada banyak orang kasihnya menjadi dingin hari-hari ini. Kenapa kasihnya menjadi dingin? Karena begitu banyak kemuliaan Tuhan yang saudara alami sehingga itu menjadi seperti biasa. Tapi mari kita boleh kembali kepada Tuhan. Tapi mari kita sama-sama boleh hati ini bergelora kembali untuk Tuhan. Izinkan Roh Kudus memenuhimu sekali lagi. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai kepada ke ujung-ujung bumi. Karena Tuhan rindu untuk saudara dan saya menjadi saksinya, yaitu memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus, agar semua orang boleh datang kepada Tuhan, agar semua orang beroleh pengampunan di dalam darah anak domba, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ada banyak orang berpikir penuh Roh Kudus ini menjadi satu peristiwa yang ini hanya terjadi di masa yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Ini hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang suci hatinya saja yang bisa menerima. Nggak semua menerima, ini hanya khusus untuk para nabi. Kalau saudara melihat apa yang kitab Yoel sampaikan, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anak-anak muda, kepada teruna-terunanya Tuhan, kepada orang-orang tua akan mendapat mimpi. Artinya bahwa setiap orang yang merindukan Tuhan akan mendapatkan lawatan Tuhan. Ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang membangunkan gerejanya,
di mana Tuhan sedang membangun bait-Nya, yaitu saudara dan saya. Sebab kita adalah batu-batu yang harus tersusun menjadi bangunan yang indah, di mana Kristus adalah batu penjurunya. Kristus adalah fondasinya. Kita nggak bisa melandaskan fondasi kita didasarkan oleh pengalaman hidup. Kita nggak bisa melandaskan fondasi kita apa kata orang tua, tapi kita melandaskan fondasi kehidupan kita oleh dasar firman Tuhan. Ya, orang tua memberikan pengalaman, memberikan didikan, itu hal yang baik, yang luar biasa. Tapi fondasinya haruslah Kristus. Haruslah Kristus. Kenapa harus Yesus? Karena dialah yang akan mendirikan gerejanya. Karena dia sendiri yang berkata, I will build my church. Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan saya percaya ketika hari ini engkau merespon terhadap kebenaran firman Tuhan, engkau merindukan untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, engkau merindukan untuk Tuhan melawat kehidupanmu, memenuhi kehidupanmu dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, Bapa mana yang akan memberikan ular ketika anaknya minta ikan, atau bapa yang memberikan batu ketika anaknya minta roti? Apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Nah, mari terima dengan iman kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus, mari buka hatimu, terima dengan iman, dan ikuti doa saya hari ini. Tuhan, saya rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Saya rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Biar saya menerima kepenuhan Roh Kudus hari ini, supaya api itu turun, membakar saya, memurnikan saya, sehingga saya boleh menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya terima dengan iman saat ini bahwa saya dipenuhi oleh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Dan saya percaya Tuhan akan melingkupi saudara dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan akan memenuhi Bapak Ibu sekalian dengan Roh Kudus-Nya. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan. Saya sudah berbahasa roh, saya sudah bukan untuk pamer karunia, tapi semua yang ada adalah memiliki satu tujuan, yaitu supaya engkau menjadi saksi Kristus. Untuk engkau pergi memberitakan kabar baik. Karena Roh Kuduslah yang memberikan keberanian. Karena Roh Kuduslah yang memberikan semangat yang baru. Murid-muridnya, kalau saudara lihat peristiwa kembali kepada bagaimana Yesus disalibkan, murid-muridnya tercerai-berai. Seperti domba yang dicerai-beraikan. Mereka mengalami frustasi, depresi. Ada di antara mereka yang juga Petrus sendiri bilang, saya nggak kenal, saya nggak tahu siapa Yesus, saya nggak kenal orang itu. Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Tapi begitu Roh Kudus turun ke atas Petrus, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Roh Kudus yang menyertai dia, memberikan keberanian, memberikan kuasa untuk menyampaikan kebenaran bahwa Kristus yang telah disalibkan di atas kayu salib adalah Mesias, adalah juru selamat. Mari buka hati kita hari-hari ini. Kalau kita boleh mengingat runtutan peristiwa dari bulan yang lalu, bagaimana Yesus disalib, dibangkitkan, dan naik ke surga. Dan hari-hari ini gerejanya terus sedang berdoa untuk mengalami revival, untuk mengalami kebangunan rohani. Ini bukan sekedar budaya saya pikir, tapi lebih kepada bagaimana Tuhan supaya ini terjadi dalam hidup kami. Ini terjadi di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus boleh mengalami kegerakan yang besar. Tubuh Kristus boleh mengalami
kuasa yang besar sehingga kuasa ini boleh disaksikan oleh banyak orang dan orang yang melihatnya boleh menjadi percaya. Saya berdoa saat ini kiranya Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus menyertai kehidupan saudara untuk kita diberikan keberanian untuk terus bergerak bagi Tuhan, menyampaikan kabar baik sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita berdoa, Tuhan, biar setiap jemaat-Mu membuka hati untuk Roh Kudus turun ke atas kami. Dan kami menjadi saksi-Mu Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Saya berdoa Tuhan terjadi kebangunan rohani di antara umat Tuhan. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Biar terjadi di antara kami. Hamba berdoa Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Untuk dunia melihat bahwa Yesus adalah penguasa semesta. Dia adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Lewat renungan yang singkat pada siang hari ini, sebentar kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, dalam istirahat bersama keluarga, menikmati indahnya hari ini. Biar Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa di hari Minggu mendatang. Tuhan memberkati.